Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman. Aku tag video ini di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 ya teman-teman. Pagi ini ya seperti biasa setiap weekend itu setelah olahraga pagi aku biasanya pulang ke rumah untuk bebersih, nyapu, ngepel dan siram-siram tanaman di halaman aku. Nah, kalau teman-teman apa nih kegiatannya weekend ini? Usahain bikin kegiatan yang nyenengin ya teman-teman daripada berfokus mikirin sakit atau mikirin ketakutan-ketakutan kita, cemas-cemas terus gitu. Mendingan kita alihin ya teman-teman ya. Walaupun kegiatannya tuh hanya sedikit gitu, kayak misalnya berkebun atau ngerapi-rapihin barang-barang yang kita koleksi kayak gitu ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau cerita nih. Kemarin hari Jumat, aku kan masuk kantor tuh. Nah, eee, dari pagi tuh aku ngerasa kayak badanku kurang enak gitu di bagian ulu hati sampai ke dada gitu, kayak ngap ya gitu kan. Tapi aku kalau ngadepin yang kayak gitu sekarang aku udah nggak panik lagi, udah nggak cemas lagi. Biasa kan kalau orang ada GERD gitu, apalagi anxiety, kalau ada rasa engap, nafasnya jadi agak sesak, itu sering sendawa gitu ya, bisa berpuluh-puluh kali gitu. Ada mungkin aku kemarin tuh seharian 30 sampai 40 kali gitu sendawa. Cuma aku udah mikir biasa aja. Ah, ini toh sudah sering terjadi kemarin-kemarin dan alhamdulillah itu aman-aman aja, nggak memberikan apa-apa gitu. Nggak memberikan efek yang gimana-gimana gitu. Ntar juga aku pulang ke rumah, ternyata rasa-rasa itu perlahan-lahan tuh hilang. Jadi memang itu sebenarnya bukan bukan hanya semata-mata sakit di lambung atau di pencernaan kita ya teman-teman. Itu sakitnya ada di pikiran kita. Kita tuh kalau misalnya orang yang anxiety itu akan biasanya kurang nyaman kalau berada jauh dari rumah gitu. Jadi tuh kayaknya semuanya tuh adanya di permainan pikiran kita aja gitu. Nah, ya udah aku biasa aja gitu. Cuma nih nggak tahu ya itu mungkin karena aku percaya adanya hukum tarik menarik ya di dunia ini ya. Beberapa waktu ke belakang nih, sejak aku pengen banget bangkit sembuh dari anxiety itu aku belajar-belajar gitu, baca-baca atau nonton YouTube-YouTube yang berisikan seperti afirmasi positif gitu. Terus hukum law of attraction ya. Dulu aku pernah tuh nerapin juga gitu beberapa belas tahun yang lalu, tapi ya gitu. Sekarang aku mulai belajar lagi. Nah, ya qadarullah ya, karena kan sepertinya tidak ada satu kebetulan ya di dunia ini ya. Jadi qadarullah itu aku yang lagi seneng banget belajar nonton yang seperti itu ada teman kantorku satu grup ngaji gitu sama aku, itu tuh sering banget tuh nge-share tentang itu gitu, termasuk juga tentang penyakit pikiran gitu. Terus bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita tuh sebenarnya tuh bisa memperbaiki, meregenerasi dirinya sendiri gitu. Terus ya udahlah, kenapa nggak aku ngobrol langsung aja gitu sama dia. Akhirnya pas jam istirahat makan siang, aku chat temanku itu, dan kebetulan juga dia lagi kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada jadwal agenda apapun. Akhirnya aku main ke ruangannya. Terus pertama kali datang dia langsung nanya tuh, lu kayaknya ruwet banget ya? Lagi ada yang dipikir atau gimana gitu. Tapi aku nggak cerita kalau aku lagi ada anxiety. Cuman aku bilang aja, iya nih mbak, rasanya tuh nggak enak banget badanku. Terus kepalaku juga rasanya ruwet banget gitu. Terus dia bilang lagi, ruwet tapi lo juga nggak jelas ya yang bikin ruwet tuh apa gitu. Iya mbak, kok tahu gitu. Ya udahlah, singkat cerita dia bilang nih, ya udah sini,
Oh, aku nanya dulu tuh pertamanya, "Mbak, gue harus ngapain dulu ya pertama-tama, Mbak?" Gitu. Rasanya penat banget nih, pengen banget, normal lagi kayak dulu gitu. Terus, dia bilang gini, "Ya udah pertama-tama lo gue terapi aja dulu," gitu. Kata dia terapi, ternyata temen-temen, apa yang dia, lakukan ke aku dalam sesi terapi itu, aku udah pernah baca, udah pernah mempraktekkan, cuma karena aku mikirnya gini, nggak ada yang membimbing nih, nggak ada guru buat aku bener nggak sih gitu, apa yang kulakukan nih, sesuai nggak sih gitu. Ya udah dia tuh bantu aku untuk relaksasi, menjamin mata gitu, terus, ini ya teman-teman, kayak semacam, sebenarnya tuh segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu karena, dari kitanya sendiri gitu. Terus dia tuh kayak semacam, eee, nyuruh aku untuk, "Ayo keluarin, ada masalah apa dalam diri lo yang belum tuntas," gitu. Apapun itu pokoknya, aku tuh suruh ngebayangin, apapun hal, kejadian, orang-orang yang membuat aku sakit, sakit hati, kesal, atau apapun itu bayangin, terus, dia nyuruh aku untuk memaafkan gitu. Memaafkan, memeluk mereka, berdamai dengan mereka, itu dalam kondisi aku, menjamin mata ya teman-teman ya. Terus ya udah di situ aku sempet nangis juga gitu, nangis gitu. Nah terus, udah, dia nanya, "Gimana, agak rileks?" "Iya, rileks Mbak," gitu. Terus dia nyuruh aku lagi, "Belum selesai," gitu. "Sekarang coba peluk diri kamu sendiri," gitu. Dia nyuruh aku meluk gitu kan, terus ikutin kata-kata aku dalam hati aja katanya gitu. Terus dia bilang gini, "Wahai diriku, eee, maafkan aku," gitu. "Wahai diriku, terima kasih sudah menemaniku sejauh ini, terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah bertahan." Terus yang terakhir dia, bilang, "Wahai diriku, aku mencintaimu, aku menyayangimu," gitu ya. Terus udah tuh aku suruh buka mata. Eee, aku bilang gini ke dia, "Mbak, itu bukannya mantra Ho'oponopono ya, kayak mantra Hawaiian kuno gitu ya, yang I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you," gitu. Terus dia bilang, "Ya iya iya, itu Ho'oponopono," gitu. Terus aku juga kayak gitu, Mbak, tapi biasanya, baru berapa menit aja aku udah ketiduran, aku bilang gitu kan. Ya iya iya, setiap mau meditasi, afirmasi gitu, bahkan, beristighfar, baca hamdalah, itu tuh nggak lama tuh aku pules ya temen-temen ya, kayak gitu. Terus kata dia, "Bener, tapi lu kalau ngomong pakainya jangan bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Indonesia. Makanya lo tuh, diri lo tuh biasanya berbahasa apa? Indonesia kan, bukan Inggris kan, pakai bahasa Indonesia," gitu. Terus, eee, entah gimana ya teman-teman ya, emang beneran sih, aku pas selesai semua itu, yang tadinya agak ngap nih, di ulu hati, di dada itu nggak enak gitu, agak sesek gitu, ya plong, lebih plong aja gitu, nafasnya jadi enak gitu. Nah, terus dia bilang gini, eee, "Udah ya, ini gue terapi sekali, tapi seterusnya lo begitu. Setiap ada rasa nggak enak atau setiap ada rasa takut, nggak jelas, udah lo praktekin aja kayak gitu." Terus aku nanya gini, "Mbak, kalau gitu sebenarnya, yang kayak gini tuh buat kayak terapi, sakit-sakit kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, itu bisa ya?" Terus dia jawab gini, "Eh, sebenarnya rumah sakit itu tuh hanya untuk patah tulang sama melahirkan," kata dia gitu. Ya itu, makanya, dia pernah men-share yang sel-sel tubuh kita tuh sebenarnya bisa menyembuhkan dan meregenerasi dirinya sendiri gitu, teman-teman. Tapi ya memang iya sih butuh terapi, butuh butuh latihan, butuh latihan, nggak bisa langsung sehari terus kita langsung jadi expert kayak gitu. Aku makin tertarik nih teman-teman untuk,
mendalami ya, lebih mendalami gitu. Terus juga aku sempat nanya gitu, "Mbak, kira-kira aku nih ada, mmm, kayak gangguan jin kayak gitu apa enggak sih?" Gitu. Terus dia ngelihatnya tuh katanya, "Enggak sih, ini murni karena, sakit, pikiran lo aja," kata dia gitu. Terus sempet juga aku nanya tentang vibrasi, vibrasi manusia gitu ya. Insya Allah di video berikutnya aku coba, cerita sedikit tentang vibrasi gitu. Terus aku nanya, "Mbak bisa nggak lihat vibrasi aku ada di mana?" Gitu. Karena aku sendiri sempat ngerasa, vibrasi aku tuh turun gitu. Kayak kalau yang paling rendah tuh kan malu ya, malu, terus takut, terus, marah atau emosi, terus paling tinggi itu ada enlightenment, terus, di bawahnya ada cinta kasih atau bersyukur gitu ya. Ya aku sempat di vibrasi yang rendah itu gitu. Dan memang apa ya, percaya sih, aku percaya ketika vibrasi kita rendah, ya kita akan menarik hal-hal dan energi-energi atau orang-orang yang bikin hidup kita jadi nggak enak gitu. Itu sih teman-teman gitu. Jadi ya insya Allah aku bakalan lebih sering untuk menterapi diri sendiri dengan meditasi gitu ya. Meditasi tuh nggak bertentangan kok teman-teman, bukan meditasi yang gimana-gimana ya. Saya berpikirnya tuh meditasi tuh bisa lintas agama kok. Ya kan kita misalnya berdiam diri gini setelah sholat, terus kita zikiran, baca-baca apa sih asma Allah gitu. Ya itu pun juga apa ya, bisa gitu dilakukan sebagai salah satu bentuk meditasi gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, aku mau lanjut, ngerjain banyak hal yang menyenangkan lainnya ya teman-teman. Happy weekend, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap positive thinking, jangan lupa bersyukur. Makasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.